Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu juri sekalian. Perkenalkan, saya Hilman Prasetya Edi, Business Development Officer dari Marketing Power and Mining PT Rekayasa Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang inovasi yang kami kembangkan untuk sektor pertanian Indonesia yang kami sebut dengan e-RISE. e-RISE adalah metode dan sistem pertanian yang membantu otomasi pertanian padi di Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang mengalami trilema di sektor pertanian, yaitu di mana Indonesia harus mengimpor beras untuk menyeimbangkan supply dan demand beras ketika masa panen tidak dapat memenuhi demand beras. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuka lahan padi atau lahan sawah dari lahan hutan. Padahal, hal ini dapat berpotensi untuk menghasilkan emisi gas karbon dioksida sebesar 470 juta ton. Dan yang terakhir, yang paling penting, bahwa kesejahteraan petani selama 10 tahun terakhir tidak meningkat dengan signifikan, di mana pendapatan per hari petani masih di tingkat Rp55.000 per harinya. Oleh karena itu, kami di PT Rekayasa Industri mengembangkan sistem yang menjembatani masalah-masalah tersebut, yang kami sebut dengan e-RISE, dengan dua inovasi. Yang pertama, e-RISE sendiri adalah inovasi sistem yang mengotomasi irigasi dan pemupukan padi berdasarkan metode pertanian yang disebut dengan System of Rice Intensification. Metode ini memanfaatkan bibit padi organik dan dapat meningkatkan produksi beras hingga 2 kali lipat per areanya. Dan inovasi kedua adalah inovasi pembiayaan yang kami gunakan di sistem e-RISE, yaitu Productivity Performance Contract, sebagai skema finansial yang akan mengangkat beban kapital bagi petani di masa awal investasi. Metode SRI sendiri adalah metode yang modern dan efisien yang telah dikembangkan oleh ilmuwan Prancis di Madagaskar. Metode ini kemudian disesuaikan untuk penggunaan di Indonesia oleh almarhum Profesor Dr. Insinyur Mubiar dari Institut Teknologi Bandung. Nantinya, e-RISE akan membantu para petani untuk mengontrol irigasi dan tingkat pemupukan dengan sistem yang ditenagai oleh solar panel. Sistem e-RISE yang memanfaatkan metode SRI menggunakan jumlah bibit yang lebih sedikit, jumlah air yang lebih hemat, serta pupuk kompos. Jumlah bibit berkurang sebanyak 84%, dan jumlah air berkurang sebanyak 66%. Sedangkan laju produksi beras akan meningkat dari 5 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar, mengurangi emisi dari produksi beras hingga setengahnya. Namun, hal ini membuat proses bertani menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, kami menyediakan sistem otomasi tersebut untuk membantu para petani mengaplikasikan metode SRI. Instalasi dengan menggunakan solar panel juga membantu sistem untuk dapat diinstal di daerah-daerah yang terisolasi dan tidak terjangkau oleh listrik. Nantinya, alat e-RISE, yaitu berupa sensor dan penyebar padi, akan disimpan di bagian tengah sawah. Terdapat DC motor di pintu-pintu irigasi air
untuk mengatur jumlah air yang masuk dan keluar di lahan padi setelah mendapatkan input data kadar air dari sensor yang sudah tersebar di lahan sawah. Setelah itu, terdapat pula penyebar pupuk yang akan melemparkan padi, menyebarkan pupuk dari bagian tengah sawah secara merata ke seluruh bagian sawah. Di masa pengembangan nantinya akan dapat dilakukan upgrade berupa pemasangan SCADA dan kontrol dari sinyal GSM, sehingga petani dapat mengontrol sistem e-rice menggunakan handphone. Nantinya, sistem e-rice akan dikembangkan dan diinstal di 5 daerah provinsi lumbung padi nasional. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko sosial, di mana kami berpikir bahwa petani-petani yang tinggal di daerah lumbung padi nasional memiliki pemikiran yang lebih terbuka, sehingga dapat menerima sistem e-rice dan mengaplikasikannya dalam jangka panjang. Nantinya, petani dapat membayar sistem e-rice dengan menggunakan skema Productivity Performance Contract atau yang biasa kami sebut dengan PPC. Petani akan membayarkan secara berkala dari hasil pertanian yang telah meningkat. Petani yang menggunakan sistem e-rice akan mendapatkan NPV sebesar Rp472 juta dengan payback period kurang dari 1 tahun. Nantinya, dalam pengembangan sistem e-rice, kami berpikir bahwa terdapat 2 tahapan investasi, di mana investasi awal kami berharap dari angel investors dengan menggunakan sistem grant funding scheme. Dan tahapan kedua akan didapatkan dari subsidi pemerintah dan pinjaman dengan bunga yang rendah. Selain itu, kami juga membangun kerjasama dengan politeknik dan teknisi lokal sebagai service maintenance untuk sistem yang telah kami pasang di daerah-daerah tertentu tersebut. Setelah kami lakukan hasil evaluasi risiko sosial merupakan tantangan terbesar untuk memperkenalkan sistem e-rice pada petani. Oleh karena itu, kami memperkenalkan skema PPC agar para petani dapat membayar sistem e-rice dengan skema cicilan. Lalu kami juga berhubungan secara erat dengan teknisi dan politeknik lokal agar kami dapat memberikan servis yang cepat pada para konsumen, dan kami juga berkolaborasi dengan pemerintah lokal dan supplier lokal untuk meningkatkan tingkat konsumen dalam negeri bagi sistem yang kami buat. Untuk jangka pendek ke depan, kami menargetkan instalasi untuk 100 unit pertama dari e-rice, dan kemudian untuk jangka panjang, kami menargetkan 25% dari pasar nasional. Untuk meningkatkan pemasangan dan implementasi e-rice, nantinya kami harus melakukan registrasi paten, lalu mengumpulkan lesson learn dari unit-unit yang telah kami install, melakukan workshop untuk memperluas jaringan kami, lalu mengajukan peraturan baru bagi emisi di sektor pertanian, sehingga kami dapat mengakselerasi instalasi e-rice di masa depan. Dan yang terakhir, mencari dukungan untuk riset dan pengembangan, agar kami dapat berkembang lebih cepat lagi.
Dan yang terakhir, bahwa sistem ini dibuat oleh milenial dari PT Rekayasa Industri, dan kami membutuhkan semua dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Dengan mengembangkan sistem e-RISE, Indonesia dapat menghindari hingga 470 juta ton emisi karbon dioksida dari aktivitas pembukaan lahan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani, sehingga generasi muda pun tertarik untuk masuk ke sektor pertanian, meningkatkan keamanan ketahanan pangan nasional, dan membuat ekonomi yang berkelanjutan bagi para petani yang menggunakan sistem e-RISE. Terima kasih atas perhatian para juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.